Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena bisa jumpa lagi di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-38 dan kitab Yeremia pasal yang ke-39. Pertama kita perhatikan dalam Yeremia 38 ayat 13 dengan judul Yeremia dimasukkan ke dalam perigi. Dia ditolong oleh Ebed-Melek. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena ketaatan dan kesetiaan Yeremia dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Yeremia berkali-kali mengalami tantangan dan penderitaan dalam hidupnya. Dia bukan hanya mengalami penolakan, dia juga pernah dipenjara, bahkan dalam pasal 38 dia dimasukkan dalam perigi. Nah saudaraku, tetapi sekalipun Yeremia banyak sekali mengalami tantangan dalam kehidupan dan pelayanannya, ia selalu saja mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Nah saudara, kalau kita bandingkan di dalam ratapan Yeremia dalam kitab ratapan pasal yang ketiga ayat 53, di situ dikatakan, mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Ayat 55, ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Ayat 57, engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Saudara, ketika Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, hal yang dilakukan oleh Yeremia, dia tidak mencari pertolongan kepada manusia, dia tidak berteriak kepada manusia, tetapi dia meminta pertolongan dan berteriak kepada Tuhan. Dan saudara, Tuhan menolong, mendengar, serta menjawab doanya. Dan bagaimana cara Tuhan menjawab dan mendengarkan doa Yeremia? Dalam Yeremia 38 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa ada seorang sida-sida dari Ethiopia yang tinggal di istana raja bernama Ebed-Melek. Dia mempertaruhkan nyawanya berhadapan dengan Raja Sedekia dan memohon supaya Yeremia dikeluarkan dari perigi. Saudara, saya percaya bahwa ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ini adalah bentuk pertolongan Tuhan yang nyata bagi Yeremia. Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk orang yang kita tidak kenal sekalipun, yang tidak terpikir oleh kita. Tuhan bisa pakai untuk bisa menolong kita dan menjawab doa-doa kita. Saudaraku, Yeremia akhirnya dikeluarkan dari perigi. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-8, pembicaraan terakhir dengan Raja Sedekia. Nah saudara, pembicaraan Sedekia bersama dengan Yeremia, firman Tuhan katakan adalah pembicaraan terakhir, karena tidak lama kemudian Raja Sedekia ditangkap oleh Raja Babel dan dia mengalami hal yang sangat tragis dalam kehidupannya. Itu dikarenakan karena Sedekia tidak mau bertobat, tidak mau memperbaiki dirinya, mencari jalan keluar supaya ia diselamatkan. Padahal Sedekia sudah berkali-kali minta petunjuk kepada Yeremia, bahkan secara diam-diam pun dia bertanya kepada Yeremia, tapi dia tidak mau bertobat. Pada pasal yang ke-39, jatuhnya kota Yerusalem sebagai bukti bahwa Yeremia adalah seorang nabi yang betul-betul dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan apa yang dinubuatkan oleh Yeremia dan nabi-nabi sebelumnya yang diutus oleh Tuhan kepada bangsa Yuda itu benar-benar tergenapi dalam pasal 39 ini. Dan saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hal tragis teralami oleh Sedekia. Firman katakan dalam ayat yang ke-6, Sedekia jatuh ke tangan Raja Babel. Dan apa yang terjadi? Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Liblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Saudaraku, bayangkan hal tragis yang dialami oleh Sedekia. Dia melihat keluarganya itu dibantai, dibunuh di depan matanya dibutahkan dan dia meninggal dengan keadaan kondisi yang memang sangat mengerikan. Ini akibat karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Saudaraku, di saat bangsa Yehuda ditawan, di saat bangsa Yehuda ditangkap oleh musuh, apa yang terjadi kepada Yeremia? Dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-14 di situ dikatakan perintah Nebukadnezar untuk melindungi Yeremia. Saudara, Yeremia dilindungi, dijaga dan diluputkan. Tuhan pakai Nebukadnezar, Raja Babel yang tidak takut akan Tuhan, tetapi justru Tuhan pakai untuk melindungi Yeremia karena Yeremia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan ayat 15 sampai ayat 18, janji kepada Ebed-Melek bahwa ia akan dilepaskan. Ebed-Melek juga diluputkan oleh Nebukadnezar, diselamatkan. Siapa Ebed-Melek? Dia adalah seorang yang pernah menyelamatkan Yeremia ketika Yeremia dimasukkan ke dalam perigi dalam pasal yang ke-38.
Saudara, ini alasannya kenapa Tuhan meluputkan dan menyelamatkan mereka. Ayat 17 katakan, pada waktu itu juga demikian firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi depan pasti aku akan meluputkan engkau tidak akan rebak oleh pedang, nyawamu akan menjadi carahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Karena percaya kepada Tuhan, saudara, karena percaya kepada firman Tuhan. Ini akibat saudara, ketika kita percaya Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita pasti akan ditolong oleh Tuhan tepat pada waktunya. Selalu ada jalan keluar di setiap persoalan, dan Tuhan akan selalu menjaga, melindungi kita. Dan saudara, kita lihat perbandingannya, kalau tidak mendengarkan firman Tuhan, menolak untuk taat melakukan firman Tuhan, maka dia akan mengalami hal yang tragis dalam kehidupannya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan kita, mengajarkan kita untuk tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Ajar kami dan mampukan kami untuk taat dan setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh aktivitas, kegiatan, rencana kami ke dalam tangan-Mu. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang dalam berkekurangan Tuhan cukupkan, dalam persoalan hidup Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.